pengkhianatan itu ternyata berawal dari orang-orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Latar belakang orang-orang Yahudi penuh dengan pengkhianatan-pengkhianatan dari masa ke masa. Yahudi mencoba untuk menyulutkan api peperangan antara Al-Aus dan Khazraj. Mereka selalu mengobarkan api fitnah. Dan memang sesungguhnya kalau hanya perdamaian, musyawarah, konferensi itu tidak akan mampan dengan orang-orang Yahudi. Karena mereka adalah manusia-manusia haus darah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah memiliki belas kasihan terhadap anak-anak, terhadap perempuan, orang-orang yang tidak berdaya, orang yang di pengungsian. Itu sesungguhnya tidak mengetuk hati mereka. Seorang wanita muslimah datang ke pasar. Dia diminta oleh orang Yahudi untuk membuka wajahnya. Dan seperti inilah yang terjadi di Palestina akhir-akhir ini. Dan telah dicatat oleh sejarah, bahkan yang sangat mengherankan, dunia internasional bungkam. Dunia internasional bungkam akan hal ini. Mereka diam membisu 1000 bahasa, seakan-akan tidak ada yang terjadi sama sekali. Piagam Madinah adalah sebuah aturan konstitusi mengatur komunitas masyarakat yang berbagai macam latar belakang, baik latar belakang ideologi, latar belakang kultur, latar belakang suku dan etnis, dan latar belakang yang lainnya. Semuanya tunduk dengan piagam Madinah. Sehingga meskipun masyarakat plural, namun kemudian keamanan, kesejahteraan bisa dijamin oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan termasuk kesepakatannya adalah tidak ada pengkhianatan. Kalau Madinah diserang oleh suku yang lain yang datang dari Madinah, maka seluruh komponen masyarakat yang ada di Madinah berkewajiban untuk membantu, menolong, bahu-membahu untuk menjaga keutuhan masyarakat Madinah. Namun dalam sejarah ternyata terjadi pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap piagam dan kesepakatan ini. Pengkhianatan itu ternyata berawal dari orang-orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan memang kalau kita melihat track record, rekam jejak, latar belakang orang-orang Yahudi penuh dengan pengkhianatan-pengkhianatan dari masa ke masa. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi datang dari Mekah ke Madinah, mendapati ada 3 suku besar Yahudi yang ada di Madinah. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Bani Quraidah. Asal-muasal mereka datang ke tempat ini jauh sebelumnya mereka sudah tahu bahwa sesungguhnya akan diutus seorang nabi yang terakhir, dan nabi terakhir itu dia akan menempati kota Madinah. Maka karena dengan keilmuan mereka, dengan pengetahuan mereka, dengan kemampuan mereka membaca literasi atau literatur yang ada pada diri mereka, sehingga mereka sudah bisa membaca bahwa zaman ini adalah zaman kenabian, maka mereka ingin Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dari kaum mereka seorang nabi terakhir sebagaimana para nabi dari kalangan mereka. Inilah sebabnya kenapa mereka menempati kota Madinah. Mereka berada di kota Madinah dan beranak pinak di kota Madinah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, kepemimpinan berada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang Madinah tahu bahwa sesungguhnya yang diangkat jadi nabi dan rasul adalah dari kalangan Quraisy yang akan menempati kota Madinah dan bukan dari mereka. Inilah asal muasal dari kebencian mereka terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi telah mengatur masyarakat Madinah yang terdiri dari beberapa komunitas yang sesungguhnya ini sangat terapi diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata peran penting untuk menghancurkan keamanan dan kenyamanan itu telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pertama, Yahudi mencoba untuk menyulutkan api peperangan antara Al-Aus dan Khazraj. Perlu kita ketahui bahwa Al-Aus dan Khazraj adalah 2 kabilah besar di Madinah yang sesungguhnya mereka memiliki latar belakang yang sangat pahit.
Mereka berperang selama beratus-ratus tahun, lalu kemudian dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ikatan ukhuwah yang kuat, sehingga ini yang membuat orang-orang Yahudi sesungguhnya sangat marah, dan kepentingan Yahudi bagaimana menghancurkan orang-orang Islam dan menghancurkan kedamaian yang ada di kota Madinah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin Yahudi mengutus seorang anak muda untuk duduk-duduk bersama kaum muslimin. Mereka berbaur dengan tujuan adalah untuk menghembuskan api peperangan. Apa misi anak muda itu? Dia mengatakan, bagaimana pendapat kalian dengan Yaum Bu'ath? Yaum Bu'ath adalah sebuah peristiwa peperangan yang menelan korban yang begitu banyak, yang sesungguhnya banyak yang meninggal dalam peperangan tersebut, sehingga dia mencoba, orang Yahudi mencoba untuk mengingatkan kembali dan menyulutkan api peperangan supaya berperang kembali. Peristiwa ini langsung didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengatakan, "Awabidakwal jahiliyah wa ana baina adhurikum." Apakah ini adalah pengakuan jahiliyah sedang aku berada di tengah-tengah kalian? Nabi langsung marah. Kenapa? Karena hampir saja terjadi peperangan, hampir pecah peperangan, karena sesungguhnya diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, karena memang kita tahu bahwa Yahudi tidak pernah senang dengan kedamaian. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini gagal. Akhirnya mereka selalu mengobarkan api fitnah, sehingga Rasulullah SAW ada satu kejadian yang sangat memukul kaum muslimin, yang pada akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan bala tentara dan mengusir orang-orang Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Dan memang sesungguhnya kalau hanya perdamaian, musyawarah, konferensi itu tidak akan mampan dengan orang-orang Yahudi, karena mereka adalah manusia-manusia haus darah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah memiliki belas kasihan terhadap anak-anak, terhadap perempuan, orang-orang yang tidak berdaya, orang yang di pengungsian. Itu sesungguhnya tidak mengetuk hati mereka. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah SAW mengusir Bani Qainuqa dari Madinah? Pasalnya, seorang wanita muslimah datang ke pasar. Lalu kemudian ketika dia berada di pasar, dia diminta oleh orang Yahudi untuk membuka wajahnya. Dan seperti inilah yang terjadi di Palestina hari-hari akhir-akhir ini, dan telah dicatat oleh sejarah, bahkan yang sangat mengherankan, dunia internasional bungkam akan hal ini. Mereka diam membisu 1000 bahasa, seakan-akan tidak ada yang terjadi sama sekali. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita muslimah ini tidak mau membuka cadarnya. Wanita muslimah tidak mau membuka cadarnya, dan dia menjaga kehormatannya, tidak sebagaimana wanita-wanita muslimah hari ini membuka auratnya secara gratis, dipertontonkan lewat media-media massa. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dia tidak mau, maka salah seorang dari Yahudi ini, pada saat wanita ini duduk, mengikat ujung bajunya di jilbabnya, di kepalanya, sehingga begitu dia berdiri kelihatan auratnya. Setelah itu, setelah kelihatan auratnya, wanita ini langsung teriak, dan ada orang muslim di situ dan langsung memukul orang Yahudi yang melakukan seperti itu. Dia sangat cemburu dengan agamanya. Dia membela saudarinya sedang dihinakan seperti itu. Maka dikeroyoklah orang muslim ini oleh orang Yahudi sampai dia meninggal. Berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah SAW tahu bahwa ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap kesepakatan, dan ini sesungguhnya merupakan karakteristik orang-orang Yahudi. Rasulullah mengumpulkan pasukannya dan mau menyerang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang memiliki kepandaian untuk membuat senjata, sehingga mereka tidak takut. Mereka memiliki pasukan yang terlatih, pasukan militer yang terlatih 700 orang dengan perlengkapan senjata, dan mereka memiliki benteng-benteng yang kokoh. Terpaksa Nabi SAW mengepung mereka dan menunggu mereka untuk keluar dari benteng mereka selama 15 hari.
waktu yang cukup panjang untuk menunggu mereka untuk keluar. Tapi kemudian orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tancapkan di lubuk hati mereka rasa takut, meskipun mereka memiliki senjata dan persenjataan yang lengkap dan memiliki prajurit serta militer yang mumpuni. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mereka menyerah. Mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi putuskan mereka akan dibunuh. Namun kemudian ada Ubay bin Salul, adalah orang munafik, dedengkot munafikun di Madinah. Perlu kita ketahui bahwa Madinah termasuk ada orang munafikun di Madinah, tapi digolongkan mereka itu adalah orang Islam. Sebelumnya di Mekah tidak ada kemunafikan. Kenapa? Karena sesungguhnya kekufuran dan kesyirikan memiliki kekuatan, sehingga apa yang membuat mereka munafik? Mereka menampakkan kekufuran mereka. Tapi ketika Madinah jatuh di tangan Nabi SAW, apalagi kemenangan mereka pasca kemenangan perang Badar di tahun pertama Hijriah, maka kemunafikan muncul, dan dedengkot kemunafikan itu adalah Ubay bin Salul. Setelah Nabi SAW memutuskan untuk menghabisi orang-orang Bani Qainuqa, maka datanglah Ubay bin Salul. Ubay bin Salul meminta kepada Nabi SAW dan menghalang-halangi Nabi agar supaya mereka diampuni, orang-orang Yahudi diampuni. Seperti inilah di dunia Islam hari ini. Betapa banyak orang-orang yang mencoba untuk memberikan uzur, memberikan alasan, bahkan mereka adalah orang-orang yang membela Yahudi. Bahkan termasuk kita yang ada di Indonesia, betapa banyak influencer yang berusaha untuk membantu Yahudi lewat mereka mencoba untuk lewat media massa mencoba untuk membantu dan mengatakan bahwa Yahudi sesungguhnya perang yang ada di Palestina itu adalah perang antara satu daerah dan tidak melibatkan daerah yang lain. Padahal sesungguhnya nanti akan kita lihat bagaimana vonis Nabi SAW termasuk dalam masalah yang ada di Palestina ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, Nabi SAW tidak membunuh mereka kecuali Ka'ab al-Ashraf. Dia adalah dedengkot Yahudi, tidak diampuni. Lalu kemudian Bani Qainuqa ini diusir oleh Nabi SAW. Mereka menempati Syam dan akhirnya mereka punah di sana, dan sebagian juga mereka diasingkan di tempat yang lain. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beginilah sikap Nabi SAW terhadap orang-orang Yahudi, terhadap para pengkhianat. Mereka diusir, meskipun sebelumnya mereka hidup berdampingan. Hanya karena pengkhianatan mereka, maka Rasulullah SAW mengusir mereka. Sesungguhnya kalau Yahudi itu memanfaatkan pikiran dan akal cerdas mereka serta akal yang waras, mereka akan berterima kasih kepada kaum muslimin, bahwa kaum muslimin adalah entitas masyarakat yang mencoba menerima Yahudi dan siap hidup berdampingan dengan Yahudi. Kalau kita lihat, setelah mereka berpencar di seluruh dunia, bahkan di zaman Hitler mereka dibantai. Kapan orang Yahudi bisa hidup damai? Itu bisa hidup damai dengan kaum muslimin di khilafah Utsmaniyah, dan sesungguhnya pada saat itu karena mereka tidak melakukan kesalahan. Tapi kapan mereka melakukan kesalahan, pengkhianatan, maka sesungguhnya obat dari mereka diusir atau dibunuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
di zaman Nabi saja, ketika Nabi berada di Madinah, terjadi 3 kali pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama, pengkhianatan Bani Qainuqa, yang tadi telah kita paparkan di khutbah yang pertama. Yang kedua, pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Nadir, dan mereka juga diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah pengkhianatan besar yang sudah tidak dimaafkan Nabi lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pengkhianatan Bani Quraidah, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyembelih satu persatu orang Yahudi, padahal kita tahu bahwa Nabi adalah rahmatan lil alamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang sangat penyayang, adalah rahmat bukan hanya untuk kaum muslimin, bukan hanya untuk di Madinah, bukan untuk orang-orang Mekah, tapi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Lalu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyembelih satu persatu? Mereka 10 orang dibawa ke satu tempat kemudian tidak kembali. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan untuk menyembelih mereka satu persatu. Kenapa? Karena mereka melakukan pengkhianatan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang Yahudi bisa sesuka hati untuk melakukan apa saja terhadap kaum muslimin. Itu disebabkan karena adanya orang-orang munafikun yang berteman dan bahkan waqalu li ikhwanihim. Dalam bahasa Al-Quran, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, orang-orang Yahudi. Kemunafikan adalah saudara orang-orang Yahudi, saudara Yahudi. Oleh karena itu, jika hari ini ada orang-orang yang mencoba untuk memberikan alasan dan tidak menyalahkan orang Yahudi, maka pertama, dia adalah orang yang buta dengan sejarah. Apakah Anda adalah orang yang paling cinta terhadap kemanusiaan dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin, memberikan vonis kepada para pengkhianat karena pengkhianatan yang mereka lakukan pada saat perang Ahzab. Mereka sudah menyepakati untuk menandatangani piagam Madinah, lalu kemudian mereka justru bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy yang datang untuk menyerbu kota Madinah, padahal pada saat itu hampir saja kaum muslimin diluluh lantahkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh mereka. Itu disebabkan karena permainan cantik orang-orang munafikun dan orang-orang Yahudi. Selama ini kita sulit untuk menang, sulit untuk melawan orang-orang Yahudi, disebabkan masih banyak kemunafikan di sekitar kaum muslimin yang mencoba untuk memberikan jalan mulus bagi Yahudi untuk melakukan sesuka hatinya. Andai perbatasan ini bisa dimasuki oleh orang-orang kaum muslimin, orang para mujahidin yang ingin membantu saudara-saudaranya di Palestina dibuka, maka saya yakin dan percaya, jangankan untuk berperang di sana, jumlah kaum muslimin yang ada di dunia ini, kaum muslimin datang untuk kencing saja di negara yang diklaim oleh Yahudi, maka orang-orang Yahudi akan tenggelam dengan kencing kaum muslimin. Namun disebabkan karena untuk sampai ke sana harus berhadapan dulu dengan negara-negara Islam. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tulus agar supaya mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang sesungguhnya hadis ini membangun semangat kita bahwa satu saat kita akan berperang dan peperangan itu berakhir dengan kemenangan kaum muslimin, dan itu tanda-tanda akhir zaman, dan itu tanda-tanda qiyamah as-sughra, qiyamah kecil, di mana Rasulullah SAW mengatakan la tuqatilul muslim la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Hari kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali orang muslim itu akan
akan memerangi atau membunuh orang-orang Yahudi. Lalu dalam hadis itu disebutkan bahwa orang Yahudi akan bersembunyi di balik batu ataupun pohon. Bahkan batu pun memberitahukan keberadaan Yahudi dengan mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya Muslim, wahai Muslim, hada Yahudi, ini adalah Yahudi. Uqtul khalfi, di belakangku, uqtulhu, bunuhlah dia. Batu mengajak hamba Allah Subhanahu wa taala. Batu menyeru kepada Muslim dan bukan orang Arab, bukan Saudi, bukan Mesir, bukan Libanon, bukan Suriah, bukan Jazair, tapi yang dipanggil oleh batu adalah ya Muslim, wahai Muslim. Ini pertanda bahwa peperangan ini adalah peperangan akidah dan bukan peperangan etnis dan bukan peperangan batas-batas teritorial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la haman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma qsim min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وقوتنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين في فلسطين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين واليهود يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.